Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada teman kali ini kita akan lanjut lagi ke materi aplikasi turunan. Oke, jadi ini aplikasi turunan tapi untuk yang trigonometri. Oke, kita lihat yang pertama ada nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. Nah, di sini sebenarnya sama dengan materi waktu kelas 11 di turunan aljabar. Jadi yang harus kita ingat adalah fungsi f(x) akan bernilai maksimum atau minimum pada saat turunannya itu sama dengan 0. Nah, dari turunannya sama dengan 0 kita akan dapatkan nilai x untuk masuk ke nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, bagaimana modelnya kita lihat di contoh soalnya. Contoh soalnya, tentukan nilai maksimum f(x) sama dengan sin x kurang cos x. Nah, oke, berarti itu f(x)-nya. Sesuai ini teorinya, berarti untuk mencari maksimum atau minimum kita cari turunannya. Berarti turunannya itu f aksen x sama dengan turunannya sin kan cos x, turunannya cos x kan min sin x, min ketemu min jadi positif sin x. Nah, di sini harus sama dengan 0. Nah, berarti tinggal kita masukkan saja, kita pindah ruaskan, berarti sin x sama dengan min cos x. Nah, kalau ini saya bagi cos x jadinya sin x diper cos x sama dengan min 1. Nah, ini kan berarti tan x sama dengan min 1. Sin per cos kan tan x sama dengan min 1. Nah, sebenarnya dari sini bisa kita langsung cari nilai maksimum minimumnya tanpa kita cari berapa sudutnya. Tapi kalau kita mau cari sudutnya, oke, berarti ini kan saya lanjutkan di sebelah sini, tan x kan sama dengan min 1. Nah, kalau saya batasi hanya di kuadran 1, berarti x hanya di 0 sampai 360 hanya satu putaran. Berarti kan tan yang negatif itu kan berarti kuadran 2 dengan kuadran 4. Nah, yang kuadran 2 itu kan berarti x-nya sama dengan yang tan min 1. Itu kan 135 derajat. Kemudian kalau kuadran 4 x-nya itu kuadran 4 berarti 315. Oke. Nah, ada dua nilai x yang kita dapatkan, kita masukkan ke fungsinya sini. Berarti kalau kita masukkan ke fungsinya, yang pertama ini dulu berarti f135 sama dengan sin 135, karena kuadran 2 berarti positif per 2 akar 2 kurang cos 135 itu kuadran 1 itu kuadran 2 berarti negatif per 2 akar 2. Berarti jadinya per 2 akar 2 tambah per 2 akar 2 jadinya akar 2. Nah, kalau saya pakai yang x yang ini f315 berarti sin 315 itu kan kuadran 4, sini itu negatif, berarti negatif per 2 akar 2 dikurang cos 315 kuadran 4 berarti positif per 2 akar 2 jadinya min akar 2. Nah, karena di soal yang diminta nilai maksimumnya berarti ini akar 2. Kalau misal di soal diminta minimumnya berarti min akar 2. Nah, kadang juga ditanya pada saat kapan dia maksimum, berarti pada saat x itu 135 derajat. Nah, ya seperti itu. Jadi pertama kita turunkan dulu untuk dapatkan nilai x-nya. Setelah dapatkan nilai x-nya, biasanya ini x-nya bukan cuma 1. Nah, setelah dapat nilai x-nya kita masukkan kembali ke fungsi awalnya. Baru kita cari di hasilnya. Hasilnya kalau ditanyakan yang maksimum berarti cari yang maksimum. Kalau ditanyakan minimum berarti cari yang minimum. Oke, seperti itu. Jadi sebenarnya materinya sama, hanya dia tentang trigonometri. Oke, lanjut selanjutnya untuk aplikasi yang lain ada namanya persamaan garis singgung kurva untuk yang fungsinya berbentuk trigonometri. Oke, jadi persamaan garis singgung f(x) di titik x1, y1 itu rumusnya y sama dengan mx kurang x1 tambah y1. x1 dan y1 ini titiknya, m-nya itu gradien. Nah, cara cari gradien itu turunkan dulu fungsinya baru masukkan titik x1-nya. Oke, jadi yang kita butuh itu x1 y1 dengan m gradiennya. Oke, bagaimana penggunaannya kita lihat di contoh soalnya. Tentukan persamaan garis singgung fx sama dengan sin x di x sama dengan 45 derajat.
Oke, di X sama dengan 45 derajat berarti X1 nya itu sama dengan 45 derajat. Oke, untuk cari Y1 nya tinggal kita masukkan saja, berarti sin 45 derajat itu berarti 1/2 akar 2. Oke, kita sudah dapat X1 dengan Y1 titiknya. Sekarang kita cari M nya. Berarti untuk cari M nya pertama saya turunkan dulu F adsen X nya, turunannya sin X itu kan cos X. Berarti M nya itu cos, masukkan juga sudutnya X yang 45 berarti cos 45 derajat, dapatnya juga 1/2 akar 2. Setelah kita dapat gradien dengan titiknya, kita masukkan di rumus, berarti Y sama dengan M nya 1/2 akar 2 dalam kurung X kurang X1 nya 45 derajat. Nah, kadang juga ini dalam V ditulis, oke tidak masalah, ditambah dengan Y1 nya 1/2 akar 2. Oke, 45 ini kalau saya bentuk dalam V ini kan V/4. Oke, berarti jadinya 1/2 akar 2 X kurang, kalau dalam bentuk V/4 berarti 1/2 kali 1/4 berarti 1/8 akar 2V ditambah dengan 1/2 akar 2. Nah ini berarti ini persamaan garis ini. Jadi tidak terlalu rumit, hanya dalam bentuk trigonometri maka seolah-olah jadi rumit. Nah, jadi seperti itu modelnya untuk persamaan garis lingkung kurva. Jadi dua aplikasi turunan trigonometri yang sebenarnya materinya itu hampir sama dengan di turunan aljabar. Ini dalam bentuk trigonometri maka kelihatan lebih rumit, tapi di sini yang perlu kita ingat adalah bagaimana penggunaan turunan trigonometri, kemudian bagaimana aturan-aturan trigonometri itu berlaku. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Cukup pendek tapi semoga bermanfaat. Nah, jadi untuk soal-soal yang lain cara kerjanya akan mirip dengan seperti ini, mungkin bentuk persamaannya saja yang lebih rumit seperti itu. Oke, jadi sekian kali ini, terima kasih perhatiannya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.